Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wa bihi wabarakatuh. ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, yang kami hormati Pak Zulkifli, yang kami sayangi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulkifli atas diberinya kami kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi mengenai corak pendekatan tafsir Al-Quran, sejarah, tokoh, dan metodologi tafsir Isyari dan tafsir fikih. Tapi secara ringkas tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari tafsir, kemudian tafsir birro'yi, dan dua dari corak pendekatan tafsir. Maka kami di sini akan menyampaikan dua corak tafsir lainnya, yaitu tafsir Isyari dan tafsir fikih. Ya, sebagai pendahuluan, bahwasanya perlu kita ketahui semuanya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mutawatir, ya, yang mana Al-Quran ini adalah sumber utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang dituangkan dalam syariatnya. Lain daripada itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan roda kehidupannya di dunia sehingga manusia dapat meraih kesuksesan di akhirat kelak. Di mana Al-Quran ini sebagai sumber dari segala ajaran Islam, maka Al-Quran harus dipahami oleh setiap manusia yang menjadikannya pedoman, yaitu umat Islam. Untuk menjadikannya pedoman, untuk memahami isi dari Al-Quran tersebut, maka kita harus paham dan memahami Al-Quran butuh alat, yang mana alat tersebut yaitu ada ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran tidak bisa setiap orang menafsirkan Al-Quran, ya, karena dalam penafsiran Al-Quran ada cara-cara tertentu, ada rule yang harus dijalani ya, bagi seorang mufassir, ya. Maka dalam pemaparan yang singkat ini kami akan menyampaikan dua bentuk corak, ya, dua bentuk corak penafsiran, yakni tafsir fikih dan tafsir Isyari. Tapi pengertian dari tafsir, ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, yaitu dari asal katanya yaitu fassaro yufassiru, kemudian masdarnya yakni tafsiron, yang mana artinya al-bayan atau al-idhahah, yang mana berarti penjelasan atau uraian, keterangan, interpretasi, dan komentar. Kemudian secara istilah, tafsir bisa diartikan sebagai ilmu untuk memahami kitabullah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menjelaskan makna dan menyimpulkan ketentuan-ketentuan hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Seorang tokoh ulama Al-Jurjani menyampaikan bahwasanya makna tafsir adalah menjelaskan suatu ayat akan keadaan kisah dan sebab ayat tersebut diturunkan dengan penjelasan lafadz yang jelas. Az-Zarkashi juga menjelaskan bahwa tafsir adalah pengetahuan yang dapat dipahamkan mengenai kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga jelas maksud, hukum, dan hikmah yang terkandung dalam Quran tersebut atau di dalamnya. Tapi selanjutnya ada unsur-unsur pokok dari beberapa pemaparan mengenai arti dari kata tafsir tersebut atau arti dari ilmu tafsir. Yang pertama, hakikat ilmu tafsir itu adalah menjelaskan maksud ayat Al-Quran yang sebagian besar masih dalam bentuk yang sangat global. Jadi dengan adanya ilmu tafsir diharapkan, ya, maksud yang terdapat dalam setiap ayat dalam Al-Quran itu semakin jelas. Yang kedua, tujuannya untuk memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat Al-Quran sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu dapat dipahami dan dihayati. Nah, jadi tujuan dari tafsir, ya, ini agar umat Islam dapat memahami dan menghayati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat di Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, sasaran
sarannya agar Al-Quran sebagai pedoman hidup dan benar-benar berfungsi sebagai tujuan Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, hudan. Maka dari itu untuk menjadi hidayah, untuk menjadi pedoman ataupun pedoman hidup, maka kita seorang muslim harus memahami apa isi yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Dan untuk memahaminya pasti menggunakan ilmu tafsir. Kemudian yang keempat, sarana pendukung pekerjaan menafsirkan Al-Quran itu meliputi beberapa ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi tafsir sendiri pun juga membutuhkan ilmu yang lain pastinya, seperti bahasa Arab, kemudian nahwu, sorof, ya, bahkan balaghah mungkin. Ya, maka ilmu-ilmu bahasa tersebut sangat dibutuhkan dalam memperdalami atau menjadikan kita paham apa isi yang terkandung dalam setiap ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, upaya menafsirkan Al-Quran bukan untuk mengatakan demikianlah yang pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Namun, pencarian makna itu hanyalah menurut kadar kemampuan manusia dengan segala keterbatasannya. Nah, jadi tidak bisa seorang mufasir itu mengatakan bahwasanya apa yang dia tafsirkan itu yang paling benar. Ya, karena ini hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu milik Allah, maka hanya Allah lah yang tahu mana yang hak, mana yang benar atau mana yang salah. Namun ya, dengan ilmu tafsir, dengan didukung dengan petunjuk-petunjuk yang lainnya seperti hadis, kemudian dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka diharapkan dengan ilmu tafsir kita bisa memahami apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Sekalipun apa yang ditafsirkan oleh seorang mufasir itu tidak bisa dibilang bahwasanya apa yang ditafsirkan itu sudah yang paling benar. Tapi selanjutnya perlu kita ketahui sedikit masalah apa sih itu corak dan apa itu pendekatan. Sebenarnya ini hampir sama gitu kan. Bahkan di judul pun disampaikan corak, kemudian dalam kurungnya pendekatan, karena memang artinya hampir sama. Corak sendiri dalam bahasa Arab itu diartikan alwan, yang mana alwan ini adalah kalimat kata majmu', ya, atau kata jamak, yang mana kata mufradnya yaitu adalah launun, yang memiliki arti warna. Dalam buku Lisanul Arab yang disusun oleh Ibnu Mansur dijelaskan bahwa warna setiap sesuatu adalah pembeda antara yang satu dengan yang lain. Secara umum, corak yang dimaksud dalam tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan kecenderungan dari seorang mufasir dalam menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan. Jadi setiap mufasir memiliki kecenderungan masing-masing. Seperti tadi ra'yi, berarti dia mengedepankan ra'yunnya. Kemudian di sini ada isyari, maka isyarat yang dikedepankan. Kemudian ada fiqh, maka fiqh yang dikedepankan. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian setelahnya ada pendekatan. Pendekatannya titik berangkat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sekalipun dengan pendekatan tafsir yang sama, namun juga bisa memunculkan corak tafsir yang berbeda. Ya, sama-sama dari mendalami tafsir dari pendekatan fikih. Namun, ya, pendekatan fikih tersendiri itu bisa menghasilkan corak yang berbeda. Ya, sesuai dengan mazhab yang dianut, gitu kan. Antara mazhab Hambali dengan mazhab Maliki pun berbeda dalam memandang suatu hukum yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian Abu Dinata memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan adalah suatu proses atau cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Ini arti kata pendekatan sendiri. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang ada dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan atau diterapkan dalam memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian tafsir isyari. Isyari diambil dari kata isyarah. Ya, isyarah yang mana berarti isyarat, yaitu itu tanda, petunjuk, indikator, sinyal, dan perintah. Jadi ketika ada kata isyarat, maka pasti ada sesuatu maksud dari isyarat tersebut. Ya, maksud dari tafsir isyari adalah menjelaskan isi Al-Quran tidak hanya dari segi pengertian lahiriah,
Nah, karena terdapat makna isyarat yang tersembunyi, ya, yang mana makna tersebut tidak bisa dipahami oleh setiap dari kalangan ahli suluk dan tasawuf. Menurut Adz-Dzahabi, ya, Adz-Dzahabi menjelaskan bahwasanya tafsir isyari atau esoterik adalah menjelaskan makna yang terkandung di dalam setiap ayat Al-Quran sehingga menunjukkan makna yang berbeda dengan makna tekstual dari ayat tersebut. Ya, nanti akan kita paparkan juga contoh maksud dari apa maksud di sini makna tekstual kalau tidak sama dengan makna isyari dari ayat tersebut. Baik, lanjut. Pengertian tafsir fikih. Cara tafsir mengkaji tentang ayat-ayat hukum. Ya, jadi al-fikih pastinya tentang hukum. Ya, cara tafsir fikih mengkaji tentang hukum dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ya, yang mana sumber hukum itu adalah salah satunya adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah, kemudian al-qiyas wal ijma'. Yalihi tafsir fikih memiliki substansi yang membahas masalah-masalah seputar fikih seperti sholat, zakat, puasa, dan masalah-masalah kontemporer. Tafsir fikih juga dikenal dengan tafsir ayatul ahkam, yaitu tafsir yang memuat ayat-ayat hukum fikih seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tafsir fikih membahas lebih dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum dan ayat-ayat yang tidak ada kaitannya tentang hukum, ya, tidak dibahas sedalam ayat yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Jadi ayat yang tidak membahas tentang hukum, ya, atau ayat yang tidak menjelaskan tentang hukum dia tidak dibahas terlalu panjang sepanjang ayat yang mengandung tentang hukum di dalamnya. Kemudian lanjut, sejarah tafsir syariah atau perkembangannya. Tafsir syariah sendiri sudah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar penafsiran mengacu kepada sumber-sumber Islam yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat tabi'in. Seiring perkembangan aliran Sufi, maka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan paham Sufi yang dianutnya, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran bukan hanya sekedar dari makna zahir, tetapi juga makna tersembunyi dari makna tersembunyi yang terdapat di dalamnya. Para ulama Sufi, salah satu yang menjadi pegangan ulama Sufi dalam menafsirkan ayat Al-Quran secara isyari, yaitu adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, likulli harfin min hadzahrun wa batunun, wa likulli harfin haddun wa likulli haddin matla'un. Yang artinya setiap ayat itu mempunyai makna zahir dan batin, dan setiap huruf itu mempunyai batasan, dan setiap batasan ada tempat melihatnya. Kemudian sejarah tafsir isyari, masih membahas tentang isyari. Para ulama berselisih, ya. Namun untuk tafsir saya sendiri banyak ulama yang berselisih akan kesahihan tafsir, ya, secara isyari. Ya. Sebagian memperbolehkan dengan syarat tentu dan tertentu, dan sebagian yang lain melarangnya. Jadi ada beberapa ulama yang melarangkan, yang tidak menerima penafsiran Al-Quran secara isyari. Tafsir ini pun bisa diterima, ya, bisa diberikan selama yang pertama makna yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan lafadz ayat dan juga hakikat-hakikat keagamaan. Yang kedua, tidak menyatakan bahwa hanya makna itulah satu-satunya yang ditafsirkan. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan antara tafsir dengan ayat yang ditafsirkan. Kemudian sejarah tafsir fikih atau perkembangan tafsir fikih sama dengan tafsir isyari. Tafsir fikih juga sudah berkembang sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semenjak diturunnya Quran disitulah berlaku juga hukum-hukum, ya, hukum-hukum fikih yang mana hukum itu berasal dari setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka menemukan masalah pada zaman dahulu, ya, sahabat ketika menemukan masalah maka tentang hukum-hukum fikih maka akan dirujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal atau wafat, ketika mereka menemukan masalah maka mereka merujuk kepada Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan ijtihad para sahabat, ya, termasuk
qiyas dan juga ijma yang merupakan ijtihad para ulama. Kemudian tidak jarang para ulama berbeda pendapat. Ya, sepeninggalnya Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi rujukan utama selain tidak ada lagi rujukan mengenai hukum. Ya, ketika menemukan permasalahan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, sesuatu yang tidak dipahami betul, maka seringkali para sahabat berbeda pendapat mengenai suatu hukum yang ditetapkan. Perbedaan tersebut terus berlanjut hingga masa munculnya imam 4 mazhab fikih dan imam fikih lainnya. Sekalipun banyak terjadi perdebatan, ya pada zaman dahulu tetap tidak memunculkan fanatisme mazhab. Bahkan antara mazhab satu dan mazhab yang lain mereka saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Setelah 4 imam mazhab wafat, banyak generasi setelahnya mengikuti mazhab tersebut dengan taklid toleransi, ya, dan tidak sedikit pula dari mereka yang mengerahkan semua kemampuan ya, mereka untuk membatalkan pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Ya, seringkali mungkin dulu ya kita pernah dengar gitu kan, antara suatu mazhab dan mazhab yang lain saling menyalahkan. Tidak perlu kami sebutkan contohnya. Kemudian lanjut ya, di sini ada contoh-contoh kitab yang membahas tentang, yang mengkaji tentang tafsir Isyari beserta pengarangnya. Yang pertama Al-Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah yang dikarang oleh Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Muhyiddin Ibn Arabi, yang sering kita kenal Ibnu Arabi. Kemudian yang kedua Tafsir At-Tustari atau Tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Turtusi. Kemudian Haqa'iqut Tafsir yang dikarang oleh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin As'ad As-Sulami. Kemudian yang keempat ada Tafsir Ra'isul Bayan fi Haqa'iqil Qur'an yang dikarang oleh Abu Muhammad Ruzbihan bin Abinas Asy-Syirazi. Kemudian kitab yang lain yang mengkaji tentang tafsir Isyari, yakni Tafsir Gharibul Quran, Gharibul Quran, Tafsir Gharibul Quran wa Raghaibul Quran yang dikarang oleh Nizamuddin Al-Hasan Muhammad An-Nasyaburi. Ini sering dikenal dengan Tafsir Nasyaburi. Kemudian Tafsir Ar-Ruh Al-Ma'ani atau Tafsir Al-Alusi yang dikarang oleh Syahabuddin As-Sayyid Muhammad bin Alusi Al-Baghdadi. Kemudian Tafsir Araisul Bayan fi Haqa'iqil Quran yang dikarang oleh Abu Muhammad Syirazi. Kemudian Tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah yang dikarang oleh Najmuddin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Syahadar Al-Asadi Ar-Razi dan Alauddin Al-Daulah As-Samnani yang bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Samnani. Kemudian untuk kitab-kitab tafsir yang bercorak fikih, di sini ada Tafsir Ahkamul Quran yang dikarang oleh Al-Jassas, yang mana kitab ini memiliki corak fikih mazhab Hanafi. Kemudian Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghalib yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi dengan mazhab yang mana tafsir ini memiliki corak mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Jami' li Ahkamil Quran yang mana ini dikarang oleh Abu Muhammad Asy-Syai' Abu Abdullah Al-Qurtubi dengan corak fikih mazhab Maliki. Kemudian Kanzul Irfan fi Fiqhil Quran yang dikarang oleh Miqdad Asy-Syaywari yang memiliki corak fikih Imamiyah. Kemudian selanjutnya ada contoh tafsir Isyari ya. Salah satu contoh tafsir Isyari yakni terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan, yang mana Allah yang berbunyi al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ketika ayat ini turun, maka banyak sahabat itu yang merasa bahagia karena Islam telah sempurna. Namun tidak dengan Umar bin Khattab yang mana merasa berbeda.
apa yang beliau rasakan ya berbanding terbalik dengan sahabat-sahabat yang lain. Umar malah bersedih karena di balik kelengkapan suatu di balik datangnya suatu kelengkapan pasti akan datang suatu kekurangan. Yakni Umar merasakan bahwasanya dengan turunnya ayat ini maka telah sempurnalah tugas Rasulullah, maka ajal atau Rasulullah pun ajal Rasulullah akan segera tiba, dikatakan oleh Umar seperti itu, dan Rasulullah pun menjawab, perkataanmu benar wahai Umar. Lanjut, contoh yang lain dari tafsir Syari dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, yang artinya karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ya, atas tadi menafsirkan kata andadan, yang mana ketika dalam terjemahnya berarti sekutu-sekutu, atas tadi menafsirkan kata tersebut dengan nafsu amarah yang buruk. Ya, jadi sekutu itu bukan hanya patung-patung ataupun jiwa, tetapi juga diartikan sebagai nafsu amarah yang seringkali dituhankan oleh manusia, di mana manusia seringkali menyekutukan Tuhan dengan menjadi hamba bagi nafsu amarahnya. Kemudian untuk contoh dari tafsir fikih antaranya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghaira baghi wa la 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging, babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memaksa sedang ia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini ya, jika dikaji secara tafsir fikih maka akan didalami hukum-hukum yang menyatakan tentang bagaimana halal haramnya suatu makanan. Ya, Abu Bakar mengatakan bahwa bangkai dalam istilah syara adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan, ya, yang sesuai syariat, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cara manusia dalam mematikan hewan, ya, meskipun berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tanpa melalui proses penyembelihan, berarti hukum memakan hewan tersebut adalah haram. Larangan dan kebolehan itu hanya berlaku bagi orang muslim dan bukan bagi golongan yang mufasir. Ini juga menegaskan bahwa tentang haramnya memakan bangkai anjing dan binatang buas karena Allah telah melarang umat muslim untuk memakan bangkai secara mutlak kecuali ada dalil khusus yang memperbolehkan. Ya, kan di sini ada tambahannya ya, famanitu ghairu baghi wala adin, berarti dilarang tapi ada keadaan di mana seorang muslim dibolehkan untuk mengkonsumsi binatang yang mungkin diharamkan seperti itu. Tapi pastinya dalam keadaan yang doruri. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan, menegaskan tentang pengkhususan bangkai ikan dan belalang secara umum hukumnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ukhilat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal jarad wal hut wa amad damani fal kabid wat tihal." Ya, telah dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa. Kemudian dari yang lain ada surat Al-Maidah 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ya, jadi ini pun sebenarnya masih kurang panjang untuk contohnya karena hukum-hukum dalam mengkonsumsi konsumsi yang halal ini sangat banyak ya dalil-dalil yang membahas tentang tersebut, maka saling ada hubungan antara ayat satu dan ayat yang lainnya, yang mana ayat-ayat ini akan dijelaskan lebih panjang di buku-buku
di karangan-karangan mufasir yang memiliki corak fikih. Mungkin hanya demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.